teman, tapi nggak semua monyet ekor panjang bisa diajak kerja sama ya. Karena di antara mereka suka ada aja nih yang iseng. Kalian perhatikan nggak? Kalau diam-diam ada yang mengintai anak-anak kecil ini. Hayo, ada yang lihat nggak? Sebaiknya kalian pergi deh sebelum jadi target keisengan Sobat Otan ini. Nah kan benar, salah sendiri gak dengerin. Jadi lari kocar-kacir kan? Tenang, jangan panik teman. Sobat Otan ini gak bermaksud jahat kok. Dia cuma iseng mau ajak kalian main bersama. Tapi inilah sebab awalnya teman. Anak-anak ini awalnya juga iseng tuh sama Sobat Otan ini. Hehehe. Oh iya, Sobat Otan ini adalah monyet liar. Kita sebut saja dia si Kipli. Meskipun liar, tapi Sobat Otan ini sudah terbiasa dengan keberadaan manusia. Ya ampun Sob, jangan malu-maluin gitu dong. Sampai minta makanan segala ke warung. Usil banget ya kamu. Loh, yang tadinya iseng kok sekarang mendadak kalem sih? Oh, rupanya ada si Bobby. Pantesan kamu gak berani turun. Loh, kok sekarang malah turun sih? Hehe, ini mau duel kok malah kayak lagi bercandaan ya. Akur banget. Adalah, rupanya si Kipli dan Bobby ini adalah sahabat teman. Nah gitu dong, biarpun beda jenis, tapi gak menghalangi kalian untuk bersama. Tolong! Hei, paman ini kenapa? Kok tampak cemas sekali? Sepertinya ada sesuatu yang darurat ya? Saya ada monyet pingsan. Dok, tadi saya menemukan monyet di kebun saya, tiba-tiba pingsan. Baik Pak, saya periksa dulu ya monyetnya. Kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya monyet ini keracunan makanan, teman. Tuh, lihat saja, busa yang keluar dari mulutnya cukup banyak. Yang kuat kamu ya, Sob. Begini nih, yang selalu dikhawatirkan jika monyet suka berkeliaran di pemukiman warga, teman. Ia suka memakan apapun, terkadang juga sesuatu yang juga berbahaya. Tidak ada pendarahan. Tuh kan, bener dugaan Otan. Pasti si monyet ekor panjang ini keracunan makanan. Kamu makan apa sih sampai bisa begini, Sob? Tapi beruntungnya tidak ada pendarahan di tubuhnya. Suhunya juga masih normal. Syukurlah. Oh iya, karena kondisinya yang semakin lemah, akhirnya Sobat Otan pun terpaksa harus diinfus. Hal ini dilakukan untuk mencegah si monyet ekor panjangnya dehidrasi. Jadi bagaimana dok ini dok? Jadi ini kita observasi dulu ya Pak. Sepertinya Sobat Otan ini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena kondisinya. Ia harus segera diobservasi sebelum mendapatkan tindakan lebih lanjut. Kamu yang kuat ya, Sob. Baik-baik di sana.
Kamu sudah berada di tangan yang tepat kok. Cepat sembuh ya. Kapan kakek? Oh iya teman, terkadang Sobat Otan ini mampir nggak cuma ke wilayah pekarangan rumah saja, tapi juga nekat untuk masuk. Seperti kejadian yang ada di Kalimantan Selatan ini. Apa? Warik? Itu kan bahasa Banjar yang artinya monyet ekor panjang. Tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam rumah warga ya? Apa yang sedang kamu lakukan sih, Sob? Waduh, ini sih bahaya. Bahaya buat Sobat Otan, bahaya juga buat manusia kalau begini. Warga resah akan kehadiran si monyet ekor panjang ini teman. Karena hampir setiap hari monyet datang dan masuk ke dalam rumah warga. Itu semua demi mencari makan, karena sumber makanan di alam sudah semakin sedikit. Yuk, supaya aman, kita rescue-nya bareng teman-teman dari Animal Rescue Banjarmasin. Tolong disiapkan perlengkapannya. Ganti. Ya mas, kami siapkan ganti. Bang Andi, Bang Angga, Bang Yudi berangkat ke lokasi evakuasi monyet. Memang TOPBGT deh paman-paman dari Animal Rescue Banjarmasin ini. Baru saja dapat laporan, mereka langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Karena yang mau dievakuasi ini adalah monyet ekor panjang, jadi kita perlu membawa monyet lainnya sebagai pemancing. Monyet ekor panjang akan menjadi sangat agresif kalau melihat monyet dari kelompok lainnya, karena mereka bersifat teritori. Jadi untuk mempermudah proses evakuasinya, kita perlu bantuan Sobat Otan ini. Itu dia, monyetnya ada di dalam sana, Paman. Meskipun masih anakan monyet, tapi tetap saja dia berbahaya teman. Karena sejak masih kecil insting untuk melindungi diri mereka sudah muncul. Oh iya, karena monyetnya masuk ke dalam ruangan, jadi kita tidak perlu menggunakan monyet lain untuk memancingnya keluar. Lihat teman, monyet ini benar-benar di luar kendali. Ia terus berusaha untuk bisa keluar dari ruangan ini. Tenang teman, Paman ini bukan sedang mau menyakiti Sobat Otan kok. Paman hanya mau membuat dia tenang, agar lebih mudah saat proses evakuasinya. Alat yang digunakan Paman adalah sipet. Untuk menggunakan alat ini dibutuhkan keahlian khusus, jadi nggak sembarang orang bisa melakukannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan dulu sampai dia tertidur ya teman. Oh iya, selain untuk mempermudah proses evakuasi, bius ini juga membantu Sobat Otan agar tidak mengalami trauma yang dapat membahayakan kesehatannya. Kamu yang tenang ya, sekarang sudah berada di tangan yang tepat kok. Otan jamin, paman-paman ini bisa merawatmu dengan baik. Dapat Setelah dievakuasi, biasanya monyet ini akan dibawa ke klinik untuk dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Dokter akan memastikan apakah di tubuhnya terdapat luka atau tidak. Kalau dilihat sekilas, anak monyet ini cukup baik ya kesehatannya. Matanya cerah, bibirnya juga tidak pucat, dan giginya terlihat bersih. Namun karena dia masih anak-anak, gigi taringnya juga belum tumbuh sempurna. Sehingga untuk jenis makanan yang bisa ia makan juga masih sangat terbatas. Sekarang kamu baik-baik di sini ya Sob. Sampai datang waktunya kamu akan dirilis ke habitat alamimu. Oh iya teman, biasanya monyet hasil rescue ini akan dilepas liarkan kembali ke Pulau Kembang, Kalimantan Selatan agar tidak kembali memunculkan konflik dengan warga.
Lihat, baru saja kru dan teman-teman Animal Rescue datang, monyet yang ada di dalam hutan semuanya langsung keluar. Wah, sambutan akan kedatangan kita cukup meriah ya. Terima kasih, Sob. Hehehe. Wah, emang boleh seikrip itu, Sob? Kalau di Pulau Kembang ini kayaknya bisa sedekat ini sama sobat-sobat otan. Tapi namanya hewan liar, tetap kita harus hati-hati ya karena pergerakan mereka nggak bisa kita prediksi. Asik bener sih pada main air. Otan jadi pengen ikutan deh. Monyet ekor panjang memang terbiasa hidup berkelompok. Dalam satu kelompok, jumlahnya berbeda-beda, mulai dari belasan sampai puluhan. Hampir setiap hari, sobat otan ini menghabiskan waktu di atas pohon untuk makan dan beristirahat. Tapi kalau cuacanya mulai panas, mereka pasti langsung main air kayak begini nih. Happy banget ya mereka. Ada yang berenang, menyelam, dan ada juga yang melompat dari ketinggian. Tunggu, Otan mau ikutan juga dong, boleh ya? Teman, kalau tadi ada monyet ekor panjang yang suka main ke jalan, ada juga nih sobat Otan yang hobinya nongkrongnya di pinggir jalan. Siapa ya? Otan gak sanggup melihatnya. Kakimu jadi buntung seperti ini, Sob. Kan sudah Otan bilang, jangan sering meminta makanan di jalan. Kakimu jadi terlindas kendaraan yang lewat kan? Buat teman di rumah, Otan ingetin lagi nih. Jangan pernah memberi makan pada satwa liar ya. Karena bisa berdampak buruk bagi sobat Otan. Pertama, mereka akan kehilangan sifat alaminya mencari makan. Kedua, bisa membahayakan keselamatan mereka dan juga para pengendara yang melintas. Meskipun cacat, monyet hitam ini masih tetap berjuang untuk hidup loh teman. Mungkin salah satu yang membuatnya bertahan hidup karena dia hidup di kawanan yang memiliki kekeluargaan yang erat. Mereka terbiasa hidup saling membantu satu sama lain. Maklum, monyet hitam kan hidup berkoloni. Biasanya mereka akan melakukan aktivitas bersama-sama untuk mempererat hubungan di dalam koloninya. Mereka juga biasa mengasuh anak yang ada dalam kelompok secara bersama-sama. Lihat aja nih teman, satu anak monyet sampai dikerubutin 4 monyet dewasa. Mungkin mereka gemes sama anak monyet itu. Hehehe. Teman, kenalkan, mereka adalah monyet hitam, Macaca tonkeana. Macaca tonkeana merupakan salah satu primata endemik yang ada di Pulau Sulawesi loh. Nah, bagian yang paling keren adalah rambut di bagian kepalanya yang seperti jambul ini nih. Sayangnya, Macaca tonkeana sekarang jumlahnya makin sedikit. Tempat mereka hidup juga sudah berkurang karena dijadikan jalanan. Gak cuma itu, Macaca tonkeana juga kerap dianggap hama bagi pertanian dan perkebunan warga yang membuat mereka sering diburu. Makanya sekarang mereka menyebar hingga ke jalan-jalan seperti ini. Gak heran kalau hampir setiap hari kawanan monyet hitam ini bisa dijumpai di sepanjang jalur kota Palu menuju Parigi, Sulawesi Tengah. Perubahan tempat tinggal ini jadi mengubah kebiasaan monyet dalam bertahan hidup loh. Yang biasa hidup di alam seperti hutan dan pegunungan, kini hidup di jalan dan berdampingan dengan manusia. Banyak orang datang untuk melihat kawanan monyet ini dari dekat. Dan mungkin karena kasihan, akhirnya mereka memberi makan. Bagus sih,
Tapi dampak negatifnya monyet-monyet ini jadi terbiasa menunggu makanan dari manusia. Mereka jadi malas dan kehilangan kemampuan bertahan hidup untuk mencari makan. Saat ini sudah diberlakukan peraturan yang melarang siapapun untuk memberi makan monyet hitam di jalan. Pernah kebayang nggak kalau singa si Raja Rimba ini hidup di dalam air? Seperti inikah bentuknya?